Sebentar lagi kita akan memulai sekolah minggu. Yuk, siapkan hati dan pikiran kita. Yuk, kita mulai beribadah. Shalom adik-adik, yuk sebelum kita mau mulai ibadah, kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah hari ini, Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, amin. Ayo Sabtu kita pergi ke mall yuk. Ayo, tapi di mall kita ngapain ya? Kita bisa nonton atau mainan. Nonton film aja yuk. Hah? Ngomong apa sih? Nonton film aja. Oh, nonton aja. Ngomong yang jelas dong. Aku lagi sakit gigi. Hah? Nggak jelas? Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Ya ampun, Madya. Udah bilang ke mama belum? Nggak ke dokter? Good, semoga cepat sembuh ya Madya. Supaya kita Sabtu bisa pergi ke mall sama-sama. Ayo, Bray, kita doakan Madya bersama-sama. Shalom adik-adik. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, kita nyanyikan lagu yang kedua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saatnya duduk kembali adik-adik. Kita akan nyanyikan satu lagu. Saat kau bertindak
Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Kita tadi sudah lihat cerita yang di atas. Nah, siapa di sini yang pernah sakit? Semua pasti kita pernah sakit ya. Nah, kita hari ini mau lihat firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Jesus heals the sick. Salah satu cara Yesus untuk menunjukkan kuasanya adalah melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat bukan supaya orang-orang tertarik kepadanya, tetapi untuk membawa orang-orang banyak kepada Tuhan. Sebagai anak Allah, Yesus tahu banyak orang yang tidak bisa percaya sebelum mereka melihat mujizat. Saat Yesus pergi mengajar dari kota ke kota, orang sakit berdatangan untuk menemui Yesus dengan harapan akan disembuhkan. Suatu hari setelah mengajar tentang kasih, Yesus berjumpa kepada orang yang sakit kusta. Karena sakitnya ini, orang ini dianggap najis, dan karena itu tidak ada seorang pun yang mau ada di dekatnya. Orang itu memohon pada Yesus agar disembuhkan. Yesus melihat orang itu dengan penuh kasih. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Jadilah engkau tahir. Seketika itu, sembuhlah orang itu. Tidak lama setelah itu, seorang perwira datang dengan tergesa-gesa kepada Yesus. Ia berkata bahwa hambanya sedang terbaring sakit di rumahnya. Ia tidak bisa bergerak dan sangat menderita. Perwira itu tahu bahwa Yesuslah satu-satunya harapan bagi hambanya. Yesus melihat perwira itu dengan penuh kasih dan berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku sendiri adalah seorang bawahan, dan di bawahku pun ada pula prajurit. Jika aku berkata pada prajurit itu, 'Pergi,' maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia akan datang." Setelah mendengar perkataan perwira ini, Yesus terheran pada iman yang dimilikinya. Yesus berkata, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di Israel. Pergilah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Setelah peristiwa ini, Yesus pergi ke rumah Petrus. Petrus adalah salah seorang muridnya. Ibu mertua Petrus sakit keras. Ia terkena demam tinggi dan sudah hampir meninggal. Yesus memegang tangan perempuan itu dan seketika itu lenyaplah demamnya. Ia pun segera bangun. Ia merasa sehat dan segera ia menyiapkan makanan untuk Yesus. Terkadang orang yang sakit tidak hanya menunjukkan gejala fisik seperti luka atau sakit demam. Ada kalanya setan merasuki manusia dan menyebabkan mereka melukai dirinya sendiri. Pada suatu hari, Yesus pergi ke Gadara atau daerah orang Gerasa. Datanglah orang yang kerasukan setan. Orang itu sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Ketika melihat Yesus turun dari perahu, salah satu setan yang merasuki orang itu berkata, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Yesus menanyakan siapa nama setan itu, dan setan itu menjawab bahwa namanya Legion, sebab ada banyak sekali jumlah mereka yang merasuki orang itu. Setan-setan itu memohon agar mereka boleh merasuki babi-babi yang ada di sekitar sana. Kemudian Yesus mengusir setan-setan itu dan mereka berpindah masuk ke babi-babi itu. Maka seluruh kawanan babi itu terjun ke dalam danau dan mati dalam air. Larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya mereka di kota, diceritakan segala sesuatu. Kemudian keluarlah seluruh kota itu menemui Yesus
dan meminta Yesus untuk meninggalkan mereka. Nah adik-adik, jadi apa yang kita bisa pelajari dari firman hari ini? Pertama, kita belajar kalau Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu termasuk penyakit. Jadi kita gak usah khawatir. Kalau kita sakit, kita percaya Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus juga bukan hanya berkuasa atas penyakit yang fisik, tapi dia juga bisa berkuasa atas penyakit mental. Percaya kalau adik-adik punya sakit hati, marah, kalian bisa minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Amin. Yuk adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau doa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan bisa membawa setiap kami untuk lebih lagi dekat padamu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Yuk adik-adik semuanya angkat tangannya. Mister mau berkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, menyertai setiap adik-adik. Tuhan Yesus menjadikan adik-adik anak yang pintar, cerdas, sukses, dan berhasil. Apapun yang adik-adik lakukan, kerjakan, Tuhan yang membuat adik-adik berhasil. Di dalam nama Yesus, amin. Stop. Jangan dimatikan dulu. Kita akan membuat activity. Yuk. Halo adik-adik. Sekarang semuanya sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita membuat activity sama-sama ya. Hari ini kita mau membuat gigi tersenyum. Nih giginya dengan muka tersenyum dan ada sikat giginya untuk menggosok. Oke. Alat dan bahannya kita gunakan satu kertas buffalo warna putih, buffalo kecil warna pink, lem dan gunting. Kita juga gunakan spidol untuk mata dan mulutnya. Yang pertama, adik-adik ciplak untuk gambar giginya ya. Adik-adik bisa cari di internet atau meminta bantuan orang tua untuk menggambarnya. Oke. Nanti kalau sudah selesai hasilnya seperti ini. Kita bisa gunting sama-sama pelan-pelan ya. Nanti bentuk giginya seperti ini. Kita gambar muka di tengah-tengahnya. Terserah mau gambar mukanya seperti apa. Ya, seperti ini. Sekarang kita mau ambil kertas buffalo pink kecil, terus kita gambar untuk bentuk persegi panjang. Setelah digambar, jangan lupa digunting ya. Nah, setelah batang sikat giginya sudah kita potong, kita mau membuat ini putih-putih sikatnya dari kertas putih yang sudah kita gunting tadi. Adik-adik cukup memotong bentuk persegi panjang kecil dan ditempel ke batang sikat gigi ini. Seperti ini contohnya. Kita berikan warna biru. Berikan garis-garis kecil seperti ini. Terus kita lem di bagian batang sebelah sini. Seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti sikatnya bisa kita gunakan untuk bermain-main seperti ini. Nah,
Nah, kalau adik-adik sudah selesai membuat, jangan lupa adik-adik post di Instagram adik-adik maupun orang tua, dan jangan lupa tag di SDS Kids. Dan sampai jumpa minggu depan.